Oke, di video kali ini kita akan membahas soal-soal TOEFL structure nih. Kalau misalkan kita tes TOEFL gitu ya, bagian pertama kan ada listening, bagian kedua ada structure, dan bagian ketiga ada reading. Nah, untuk bagian kedua itu structure-nya sendiri itu terbagi menjadi dua. Ada yang multiple choice, kemudian ada yang written expression. Nah, di video kali ini kita akan coba bahas 15 soal. Bagian pertama soal structure, yaitu multiple choice. By the way, sebelum kalian jawab soal-soal ini, aku akan sangat merekomendasikan kalian untuk coba kembali lagi ke playlist TOEFL structure yang ada di 1SKS YouTube channel. Karena di sana strateginya itu udah lengkap untuk menjawab soal-soal multiple choice. Khususnya apa? Yang bagian pertamanya. Oke? Sekarang kita langsung aja ke soal nomor 1. The North Pole, bla bla bla, a latitude of 90 degrees north. Oke. Tips pertama untuk menjawab soal TOEFL adalah kita harus mencari tahu dulu mana subjek dan mana verb dari kalimat itu. Oke. Jadi biasanya memang soal TOEFL itu selalu berhubungan dengan subjek dan verb. Kita harus cari tahu dulu nih mana subjek verbnya. Nah, di soal ini the North Pole karena dia adalah noun, berarti ini adalah subjek dari soalnya kayak gitu. Sedangkan kedepannya kita tidak menemukan lagi verb. Maka untuk A, B, C, dan D kita bisa eliminasi semua yang pilihannya itu mengandung subjek. Aku bisa meng-cancel pilihan A karena it adalah noun, berarti dia berfungsi sebagai subjek. Aku tidak memerlukan lagi subjeknya karena subjeknya udah ada. Oke, is having nanti kita bahas. Which is having, which itu kalau kita pasangkan pada kalimat ini, maka nanti the North Pole-nya kekurangan verb. Kenapa kayak gitu, Dis? Karena which is having nanti dia berfungsi sebagai klausa, lebih tepatnya adalah adjective clause, maka ini akan menjadi klausa dan North Pole-nya verbnya itu kurang. Nah, kalian bisa coba cek lagi di playlist TOEFL structure yang ada di 1SKS tentang adjective clause. Di sana ada. Oke. Nah, maka pilihan yang paling tepat adalah yang D, has. Karena ini adalah sebagai verb-nya doang nih. Kenapa enggak is having? Nah, karena gini ya. Is having itu adalah template dari present continuous ataupun continuous tense. Oke, kalau kita balik lagi ke pelajaran mengenai tenses, continuous tense itu adalah suatu kalimat yang menggambarkan keadaan di mana keadaan tersebut sedang berlangsung. For example, I am teaching right now. Berarti I am teaching, aku sedang mengajar sekarang. Karena template dari continuous tense, khususnya yang present, itu subject ditambah kata kerja bantu kayak to be, is, am, are, was, were kayak gitu ya, plus verb ing. Nah, itu adalah template dari continuous tense. Kalau misalkan aku gunakan itu, maka aku sedang berlangsung pekerjaan yang aku lakukan. Makanya, sedangkan ya, soal TOEFL structure itu, soal TOEFL itu bukanlah kondisi di mana sedang berlangsung. Enggak dong, ya enggak. Makanya aku bisa meng-cancel juga pilihan yang B. Dan untuk kedepannya, yang menjadi pembelajaran buat kita semua gitu ya. Lain kali ketika kita melihat di pilihan jawabannya itu present continuous tense ataupun suatu kondisi di mana dia sedang berlangsung, itu hati-hati dalam memilihnya. Alangkah lebih baik kita kecualikan dulu pilihan yang mengandung present continuous. Oke? Nah, itu untuk soal nomor 1 dan sedikit tipsnya. Oke, sekarang kita ke soal nomor 2. The city of Beverly Hills is surrounded on bla 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 the city of Los Angeles. Konsisten dengan strategi yang kita punya, mana subjek verbnya kayak gitu. The city ini adalah sebagai subjeknya, is surrounded ini adalah sebagai verbnya. Oke, berarti di soal kita udah menemukan nih subjek verbnya. Maka dari itu, aku bisa melakukan cancel ke pilihan-pilihan yang mengandung subjek verb. Kayak pilihan yang B aku bisa cancel. Pilihan C aku bisa cancel. By the way, salah satu tambahan strategi lagi.
kita bisa melakukan metode eliminasi untuk menjawab soal TOEFL. Karena dalam soal TOEFL kan kita punya pilihan sampai 4 tuh. Berarti peluang kita benar itu adalah 25% ya dong. Karena kan ada 4. Kalau kita cancel, semakin kita mengeliminasi jawaban-jawaban yang memang salah, semakin dekat kita dengan persentase kebenaran. Makanya, aku selalu menyarankan untuk melakukan eliminasi terlebih dahulu sebelum kita memilih jawaban yang paling tepat. Oke? Nah, tinggal E sama D. Berarti kan kita punya 50-50 nih. Peluangnya untuk benar dan salah. Sekarang baru kita cek ke teorinya seperti apa. Di sini aku ingin notice ke verbnya. Is surrounded. Ini adalah template dari kalimat pasif. Subjek ditambah kata kerja bantu. Kata kerja bantu aku singkat dengan KKB. Plus verb ketiga. Ini adalah template dari kalimat pasif. Contoh kalimat pasif gimana, Dis? Misalkan, paket diantar oleh kurir. Nah, karena dalam kata kerjanya ada di dan ter, itu merupakan ciri khusus dari kata kerja pasif. Nah, salah satu cirinya lagi yang menandakan dia adalah kalimat pasif, paket diantar oleh, ada olehnya. Dalam bahasa Inggris sama, olehnya itu adalah artinya by dalam bahasa Inggris. Oke, maka dari itu kita menemukan jawabannya adalah yang D. Iya dong, udah jelas. Karena ini ngomongin tentang kalimat pasif, ciri dari kalimat pasif itu menggunakan by. Jadi kita langsung coret pilihan yang A, dan kita akan pilih pilihan yang D karena ada by-nya. Udah. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Blah blah blah, Greyhound can achieve speeds up to 36 miles per hour. Oke. Kita lihat yang dibolongin di awal berarti kita akan miss informasi mengenai subjek. Berarti kemungkinan dia akan ngomongin tentang subjek nih di pilihannya. Tapi kalau kita lihat ke depannya, ini tuh ada dua hal yang harus kita tandai. Yang pertama, ada koma di sini dan ini ada verbnya. Jadi verbnya itu udah ada ya. Jadi di pilihan A, B, C, D kalau memang ada mengandung verb nanti langsung coret. Masalah kan enggak ya. Tapi di sini ada koma. Nah, ini yang menjadi menarik karena ini akan masuk ke strategi TOEFL structure yang ketiga di playlist ada. Yaitu tentang apa? Appositive. Nah, appositive itu adalah suatu frasa yang menjelaskan tentang noun ataupun subjek yang ada pada kalimat tersebut. Contohnya gimana, Dis? Misalkan, kalau aku punya Sally. Sally yang mana? Untuk menjelaskan Sally yang ada di tempat itu kan terlalu banyak misalnya. Jadi aku ingin menjelaskan Sally, aku kasih koma, nah baru aku masukkan appositifnya. Terus aku kasih koma lagi. Nah, Sally yang mana? The best student in the school misalnya. Jadi Sally yang mana? Oh, Sally yang murid terbaik. Baru kita masuk ke verbnya. Jadi ciri dari appositif itu diapit oleh dua koma untuk menjelaskan subjeknya. Oke. Nah, sekarang di pilihan, nah ini kan kita belum menemukan komanya ya. Maka aku akan langsung pilih jawaban yang D karena simple ada komanya di sini. Jadi komanya, subjeknya the fastest dog, koma, baru dijelaskan dengan appositif the greyhound, koma lagi, baru can achieve. Jadi template-nya seperti ini, maka kita akan merujuk ke pilihan yang D. Kita nggak usah lihat lagi yang A, B, C. Okay? Nah, number 4. Marmots spend their time foraging among meadow plants and flowers or bla 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 on rocky cliffs. Kita lihat mana subjeknya. Marmots adalah sebagai subjeknya dan verbnya adalah spend. Oke, subjek verbnya ini udah ada, berarti aku langsung lihat ke pilihan yang mengandung subjek verb. Ini aku langsung cancel yang A, karena gets ini adalah verb, jadi aku bisa cancel. Dan the sun, ini aku bisa cancel dulu. Ya, karena subjek verbnya udah ada, berarti tinggal sunning dan sunny. Oke, kita lihat sekarang. Kalau kita lihat ke depannya, ini tuh ada or yang dia bolongin kan di sini. Ada or, kemudian di sini ada yang blank space,
Berarti kalau misalkan ada or, nah or ini adalah ngomongin tentang parallel structure. Nah, jadi suatu structure yang harus paralel. Intinya kita harus membalancekan apa yang diparalelkan. Misalkan yang diparalelkan adalah verb ketiga, maka setelah or itu harus verb ketiga. Kalau sebelum or misalkan yang diparalelkan adalah verb ing, maka setelah or itu harus verb ing. Oke. Di sini yang dia paralelkan adalah tentu saja yang foraging. Nah, foraging ini adalah verb ing. Makanya yang setelah or kita harus cari yang verb yang ing juga. Pilihannya mana kalau gitu? Yang B. Udah pasti karena sunning. Gitu ya. Jadi memang kesulitan untuk parallel structure itu memang cari yang mana yang paralelnya, yang mana yang diparalelkan. Itu yang agak sedikit tricky memang. Tapi kalian bisa cek di playlist TOEFL Structure, di sana sudah ada beserta latihannya, dan aku harap kalian lebih paham ketika menonton video tersebut. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, number 5. The greenhouse effect occurs blah 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 heat radiated from the sun. Oke. Di sini kita akan melihat subjeknya adalah the greenhouse dan yang menjadi verbnya adalah ya occurs. Jadi subjeknya adalah the greenhouse effect dan verbnya adalah occurs. Subjek verbnya udah ada. Tapi setelah kita melihat pilihan, ternyata dia ini ada memasukkan konektor seperti when di sini, ada subjek, ada verbsnya lagi. Kemudian di sini ada subjek, ada verb. Nah, kita akan masuk ke trik berikutnya. Trik berikutnya, jika di pilihan ada ngomongin tentang konektor, subjek, verb, berarti hati-hati ini dia akan ngomongin tentang klausa. Oke, kalau misalkan klausa, aku kasih sedikit rumusnya. Kalau aku punya dua pasang subjek verb, maka aku harus punya satu konektor. Ini rumusnya. Jadi selisih satu. Kalau aku punya tiga pasang subjek verb, maka aku harus punya dua konektor. Sekarang kita lihat. Yang mana yang harus kita eliminate terlebih dahulu nih? Nah, yang B aku bisa mengeliminate karena tiba-tiba setelah occurs ini kan verb ya. Occurs ini verb. Tiba-tiba dia pasangkan lagi dengan verb does. Sebenarnya ini tuh dia invert. Tapi kalau ngomongin invert itu dia ada faktor-faktornya. Salah satunya seperti kalau ada kalimat tanya, itu bisa kita invert. Tapi di sini kan kita tidak ngomongin inverted. Jadi ciri-ciri itu tidak menunjukkan adanya inverted subject verb. Jadi aku bisa coret pilihan B. Pilihan yang D aku juga akan melakukan coret yang D karena the earth's atmosphere traps. Kalau aku pilih yang D, kita harus menambahkan konektor terlebih dahulu. Karena kalau aku pilih yang D, udah ada dua pasang subject verb, tapi konektornya kan nggak ada. Nah, itu yang jadi masalahnya. Jadi aku akan coret yang D, tinggal pilihan yang A dan pilihan yang C. Nah, untuk pilihan yang A, aku bisa melakukan pencoretan juga karena kalau aku bikin when does the earth's atmosphere heat radiated from the sun, when does ini adalah template untuk inverted subject verb ataupun ketika kita ingin misalkan bertanya misalnya. Nah, nggak bisa when does kemudian ada subjeknya to the earth, nggak bisa karena ini tidak ada ngomongin tentang inverted subject verb karena nggak ada question mark di depannya, nggak ada kalimat tanya. Makanya pilihan C adalah yang paling tepat. Karena apa? Kalau aku pilih pilihan C, the greenhouse effect occurs, dia kasih konektor, kemudian dia kasih subject the earth's atmosphere traps, dia kasih lagi satu pasang subject verb. Jadi totalnya ada dua pasang subject verb dan satu konektor. Udah masuk. Kira-kira ini ngomongin tentang apa sih, Dis? Nah, ini kalian bisa cek. Ini ngomongin tentang adverbial clause. Kalian bisa cek di playlist TOEFL structure-nya. Oke. Number 6. The Rose Bowl, blah blah blah, plays on New Year's Day.
Oke, ini lagi-lagi ada koma, kita udah tahu ini ngomongin tentang positif. Nah, the Rose Bowl berarti adalah sebagai subjeknya dan is adalah sebagai verbnya. Jadi kayak gitu tuh cara menganalisa soal structure. Oke. Sekarang, nah ini yang menjadi menarik nih. Berarti kita akan kembali lagi ngomongin tentang apa? Tentang apositif. Nah, apositif itu kita udah tahu dia akan menjelaskan the Rose Bowl. Pasti dong. Maka dari itu, aku tidak boleh menambahkan subjek ataupun verb lagi. Seperti pilihan yang takes dan it takes. Kalau aku pilih takes, yang pilihan A, itu verbnya tuh udah kelebihan dalam satu kalimat, nggak boleh. Sedangkan yang B, kalau aku pilih it takes, nggak boleh juga. Kenapa? A positif, lagi-lagi adalah suatu frasa yang menjelaskan subjeknya. It takes itu udah masuk lagi subjek verb yang baru. Ya. Kemudian apa? Yang took. Nah, took gimana, Dis? Took ini artinya adalah pasif. Karena took artinya adalah pasif, berarti kedepannya aku harus menemukan by di bagian apositifnya. Tapi di bagian apositifnya ini kan kita tidak menemukan by. Maka pilihan yang paling tepat adalah which takes. Nah, which ini adalah suatu konektor ya yang menjelaskan noun. Oke, nounnya itu lebih spesifiknya adalah benda. The Rose Bowl adalah benda, which makanya dia dijelaskan oleh which. Di mana which ini sekaligus ya, selain sebagai konektor, dia juga berfungsi sebagai subjek dan takes adalah sebagai verbnya. Oke. Nah, which takes. Nah, apositif karena dia menjelaskan noun. Oke. Berarti apositif ini bisa adjective. Nah, adjective itu aku bagi jadi dua lagi. Ada yang kata-kata. Nah, ada yang klausa. Kalau klausa dia akan melibatkan konektor. Udah pasti ada subjek dan ada verbnya. Jadi kayak gitu. Makanya aku bisa memilih pilihan C. Oke. Jadi apositif itu bisa ya, dia bisa sebagai adjective dan adjective clause. Oke. Makanya muncullah konektor subject verb. Which adalah suatu konektor yang selain konektor dia juga bisa berfungsi sebagai subjek. Oke. Kira-kira penjelasan seperti itu nih. Number 7. Experiments blah 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 represent a giant step into the medicine of the future. Oke. Number 7 nih gimana kira-kira? Nah, experiments ini adalah sebagai subjeknya, represent adalah sebagai verbnya kalau aku bilang. Oke. Makanya yang ada lagi subjek verb seperti they use, kemudian use ini kan verb, kita udah nggak memerlukan lagi verb. Nah, they use ini kan ada subjek verb udah ngawur pilihannya. Kemudian yang D aku juga bisa coret karena Gentropy ini akan sebagai subjek, ini sebagai verbnya. Jadi aku nggak mau lagi itu. Makanya karena kita sudah mengeliminasi semuanya, maka kita akan datang dengan pilihan yang A. Padahal tadi cuma model eliminate doang ya, tapi kita langsung dapat pilihan yang A. Sekarang kita akan jawab kenapa. Sekarang ini, kalau kita ngomongin tentang adjektif lagi nih, karena ini soalnya lagi-lagi tentang adjektif. Nah, adjective clause, ya adjective clause, aku sedikit review aja di sini. Adjective clause itu dia bisa mengalami reducing ataupun pengurangan, bisa di-reduce. Apa yang di-reduce? Ya, subject verbnya yang di-reduce, kayak gitu. Yang di-reduce, kalau kita fokus ke bagian verbnya, itu bisa bentuknya pasif, bisa bentuknya aktif. Kalau pasif bentuknya adalah verb ketiga, kalau aktif bentuknya adalah verb ing. Jadi cara mereduce-nya nanti bisa kita ubah ke dalam pasif, bisa kita ubah ke dalam aktif, tergantung apa? Tergantung kalimatnya seperti apa. Kayak gitu. Nah, kenapa sekarang pilihannya A? Experiments, berarti subjeknya experiments. Mungkin sebenarnya
sebelum di reduce itu experiments that use gene therapy. Nah, itu sebelumnya. That use gene therapy represent a giant step into the medicine of the future. Kalau kita menggunakan that. Kalau kita menggunakan which, experiments which use gene therapy represent a giant step into the medicine of the future. Oke, jadi konektor that itu bisa dipakai ke manusia maupun ke yang benda. Oke, nah kalau which dia memang spesifik untuk yang benda doang nih. Oke, sekarang ketika di reduce, karena experiments ini ya menuntut kita untuk mengartikan dalam aktif, makanya experiments yang awalnya that use, that-nya konektornya aku hilangkan, nah use-nya aku ganti dengan using gitu. Jadi kenapa ada using, ada verb ing di tengah-tengah, karena dia memang hasil reduce kayak gitu. Maka pilihan yang paling tepat adalah yang A. Kalau masih bingung gimana cara nge-reduce-nya, kalian bisa seperti biasa cek di playlistnya seperti apa. Oke. Number 8. Blah 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 of the Hawaiian coastline are living, others are that. Number 8 nih. Oke. Sekarang aku ingin memberikan sedikit materi tentang adverbial clause. Kenapa? Soal nomor 8 ini dia menguji pemahaman kita tentang adverbial clause. Oke, gimana? Template dari adverbial clause itu ada dua. Kalau misalkan subject verb, konektor subject verb ini template pertama. Template kedua, kalau misalkan konektornya di awal, konektor subject verb, maka kita kasih koma. Subject verb. Ini adalah dua template dari adverbial clause. Oleh karena itu, aku bisa mengeliminate semua jawaban yang kira-kira nih tidak mengandung konektor. Seperti some types of coral reefs. Ini udah pasti aku eliminate for sure. There are many types of coral reefs. Ini juga karena nggak ada konektornya. Dan yang D ini aku pasti eliminate. Nah, makanya pilihan yang tepat udah pasti E. Karena kita berhasil mengeliminate semua yang tidak mungkin. Intinya kita cuma perlu konektor doang nih. Kayak gitu. Untuk mencari jawaban yang benar dari soal nomor 8 ini. Okay. Number 9. Nimbus stratus clouds are thick, dark gray clouds, blah blah blah, for both rain. Kita lihat mana subjeknya. Nimbus stratus clouds adalah sebagai subjeknya nih, or adalah sebagai verbnya. Oke. Kalau kita lihat pilihan jawaban, ya, kalau kita lihat pilihan jawaban, ini tuh isinya adalah semuanya konektor. Oke. Pertanyaannya konektor mana yang paling tepat? Nah, di sini nih akan seru. Kita lihat. Dark gray clouds ini adalah kuncinya. Dark gray clouds, clouds ini adalah noun. Oke. Berarti kita bisa memprediksikan atau kita bisa memastikan bahwa kalau noun itu hanya bisa dijelaskan oleh adjective. Nah, adjective karena dia berada di depan seperti ini, kemungkinan dia akan ngomongin tentang adjective clause. Kalau ngomongin tentang adjective clause, ya seperti biasa, konektornya tuh kalau misalkan untuk clause karena dia benda mati ya, ini tuh kalau nggak that, ya which. Makanya aku bisa mengeliminasi pilihan A, pilihan C. Tinggal which dan which they. Nah, sekarang gimana nih ceritanya nih? Nah, which, konektor which adalah suatu konektor yang digunakan yang berfungsi sekaligus sebagai subjek. Jadi dia konektor dan berfungsi sebagai subjek juga. Makanya aku nggak perlu which they kayak gitu. Kecuali, nah pasti setiap peraturan itu ada pengecualian. Memang kayak gitu nih dalam bahasa Inggris. Kalau sebelum which aku tambahkan preposition seperti in, which. Nah ini kedepannya harus subjek, ada subjeknya. Tapi karena sebelumnya ini ada noun, ya dan tidak ada menemukan preposition di sana,
Maka jawaban yang paling tepat adalah which. Oke? Itu untuk number 9. Sekarang kita ke soal nomor 10 nih. Some economists now suggest that home equity loans are merely a new trap to push consumers beyond. Oke, subjeknya mana? Some economists. Ini adalah subjeknya dan verbnya adalah suggest. Nah, di sini nih menarik nih. Ini ada that, ada konektor, home equity loans adalah subjeknya dan ini adalah verbnya. Berarti now suggest karena ada konektor subjek verb di depan suatu verb, maka ini adalah ya ini sebagai tambahan ya. Nah, ini adalah noun clause. Oke. Salah satu fungsi noun adalah sebagai objek dari kata kerja. Ingat itu. Nah, suggest adalah sebagai verbnya. Makanya kalau noun itu bisa kita bikin menjadi noun clause. Kalau ada klausa berarti ada subjeknya, ada verbnya, ada konektornya. Ada konektor, ada subjek, ada verbnya. Makanya setelah verb suggest di sini dia masukkan konektor, dia masukkan subjek, dia masukkan verb yang mana semuanya berfungsi sebagai noun clause sebagai objek dari kata kerja suggest. Oke, to push consumers beyond. Nah, beyond ini apa kira-kira? Beyond itu adalah preposition. Nah, salah satu fungsi dari noun adalah sebagai objek dari kata depan. Berarti beyond. Berarti kita udah tahu nih ngomongin apa? Ngomongin tentang noun clause soalnya. Kayak gitu. Makanya aku bisa mengeliminasi tentu saja ya pilihan apa nih? Pilihan yang A, pilihan yang B aku bisa mengeliminasi karena ya konektor dari noun clause itu what. Nah, dari situ aku bisa pilih jawabannya adalah yang C. Oke, what is affordable? Oke. Kenapa nggak yang kenapa nggak yang D able to afford? Ingat ya, setelah preposition itu harus noun. Terserah mau dia noun ataupun noun clause. Kenapa yang C? Simple, karena yang C ini noun. Hanya saja dia noun clause gitu. Yang D able to afford, able is not noun, dia bukan noun. Maka aku bisa mengeliminate dia. Ya. Nah, tadi untuk soal nomor 11 dan 12 ada sedikit perbaikan di pilihan jawabannya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 11. People who refers the letters of words bla 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 to read suffer from dyslexia. Oke. Pertama-tama kita seperti biasa ya, kita cari dulu yang mana subjek dan verbnya. People ini adalah sebagai subjeknya. Who refers the letters of words. Nah, kata-kata yang aku garis warna merah ini merupakan klausa. Lebih tepatnya adjective clause yang menjelaskan people. Di mana who di sini berfungsi sebagai konektor sekaligus berfungsi sebagai subjek. Nah, refers adalah sebagai verb dari subjek who kayak gitu. Jadi kita belum menemukan yang mana yang menjadi verbnya. Yang menjadi verbnya adalah suffer. Kalau kita lihat ke depan, nah setelah yang blank space ini ada suffer yang ini menjadi verb dari subject people. Oke. Sekarang kalau kita lihat pilihan jawaban, ini tuh sebenarnya ngomongin tentang adverbial clause. Oke. Nah, kalau kita lihat dari pilihan jawaban, when trying, if they tried, when tried, if he tries, ya ini ngomongin tentang adverbial clause. Oke, karena yang dia kosongkan ini berada di tengah, dan ketika kita lihat pilihan jawaban, ini semua konektor yang merupakan konektor dari adverbial clause. Kayak gitu. Nah, pertama-tama untuk mengeliminasi dari pilihan jawaban ini, aku ingin menyesuaikan dulu dengan konteks waktunya. Di sini kalau kita lihat suffer, kemudian di sini juga ada who refers. Nah, ini kan merupakan kata kerja yang bentuknya present.
atau masa kini, present kayak gitu. Bukan ngomongin tentang masa lampau. Makanya untuk pilihan B dan C aku bisa eliminate. Mungkin untuk pilihan yang B, karena pilihan C ini adalah hasil reduce ya. Jadi untuk pilihan B aku bisa mengeliminasi karena ya, if they tried ini adalah verb kedua, berarti udah ngomongin masa lalu. Berarti kita udah cancel satu pilihan B, tinggal A, C, or D. Nah, kalau aku menemukan pilihan jawaban yang kayak gini nih, when trying, when tried, aku akan prefer jawabannya antara A atau C. Kenapa kayak gitu? Biasanya ini menguji kemampuan kita dalam mereduce ataupun reducing klausa dari, untuk soal ini adalah adverbial clause. Bisa nggak kita mereduce-nya? Seperti biasa, yang namanya reducing, nah reducing itu bisa ke dalam aktif, oke, bisa ke dalam pasif. Nah, aktif itu menggunakan verb ing dan pasif menggunakan verb ketiga. Oke. Kemudian, kalau misalkan dia ngomongin tentang adverbial clause, maka konektornya itu memang tinggal. Beda ceritanya kalau kita nge-reduce adjective clause. Kalau kita nge-reduce adjective clause, konektornya itu biasanya kita hilangkan. Oke, tapi kalau kasusnya adalah adverbial clause seperti soal nomor 11 ini, konektor tetap, yang berubah adalah subject verbnya. Jadi subject verbnya itu dihilangkan, diganti dengan verb aja nih, kayak gitu. Biasanya tujuannya untuk menambah estetika dalam kalimat tersebut. Pertanyaannya, apakah when trying atau when tried this? Tinggal kita cocokkan dengan kalimatnya, kayak gitu. Nah, kemudian gimana cara kita menjawabnya? Nah, biasakan untuk kalau kita dihadapkan dengan pilihan aktif atau pasif, mau nggak mau kita harus apa? Kita harus mengartikan. Jadi memang nggak ada cara lain untuk mengartikan. Cocoknya ini direduce dalam pasif atau direduce dalam aktif, kayak gitu. Kalau kita baca people who reverse the letter of words bla bla bla, coba kita masukkan pilihan yang A. When, ketika mencoba untuk membaca. When trying to read kan artinya ketika mencoba untuk membaca. Kalau misalkan aku pilih C, when tried, jadi people who reverse the letters of words ketika dicoba untuk membaca. Maka pilihan yang C itu menjadi ganjal atau menjadi kurang enak didengar. Maka pilihan yang paling tepat adalah pilihan A. Mungkin untuk tips atau triknya adalah ketika kalian di pilihan jawaban ada dua, ya ada dua yang dituntut untuk mereducing dalam aktif atau pasif, biasakan untuk pilihan jawaban tuh pasti antara dua pilihan tersebut. Pasti dia minta kemampuan kita dalam mereduce soal yang diberikan. Dan cara menjawabnya gimana? Ya mau nggak mau kita harus mengartikan kira-kira cocoknya dalam aktif yang kita reduce atau kita reducing dalam pasif. Oke. Sekarang kita ke soal nomor 12. Featured at the Henry Ford Museum bla 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 of antique cars dating from 1865. Oke. Sekarang kita lihat mana yang menjadi subject verbnya. Nah tapi aku ingin coba skip cara seperti itu karena di soal nomor 12 nih kita dikasih petunjuk of. Nah, of berarti sebelum of itu wajib noun. Oke, maka pilihan yang C aku bisa eliminasi karena ini tuh is, nggak ada an exhibit is of, kayak gitu. Oke, itu nomor 12 ya. Jadi kita bisa mengeliminasi pilihan yang salahnya yang C. Sekarang tinggal pilihan A, B, atau D. Karena yang C kita udah eliminasi.
Yang menjadi subjeknya sekarang mana? Nah, baru kita coba cari subjeknya. Kalau kita lihat pilihan yang B, an exhibit of antique cars dating from bla bla bla, mungkin an exhibit ini ya memang dia noun. Tapi kalau kita pilih jawabannya itu adalah yang B, maka kalimat nomor 12 ini kita tidak menemukan verb sama sekali. Sedangkan dalam soal TOEFL itu wajib ada verbnya. Makanya yang B ini kita salahkan. Sekarang yang D, which is an exhibit. Kalau aku pilih yang D, which is, berarti which is ini adalah klausa. Karena dia pasangkan ya di sini, berarti dia menjelaskan the Henry Ford Museum, which is an exhibit, berarti dia menjelaskan Henry Ford Museum, berarti ini adjective clause, kayak gitu. Tapi kalau kita pilih yang D, kita tidak menemukan mana verbnya dalam kalimat ini. Kenapa? Is di sini walaupun dia berfungsi sebagai verb, tapi dia adalah verb untuk subjek which. Karena which adalah konektor yang sekaligus berfungsi sebagai subjek. Gitu. Nah, makanya aku bisa salahin ini. Sekarang kita akan pilih mengerucut ke jawaban yang A. Makanya paling penting untuk mengeliminasi semua jawaban yang kira-kira itu memang salah. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke 3 soal terakhir. Untuk nomor 13, coba kita baca sama-sama ya. Rubber, bla bla bla, from vulcanized silicons with a higher molecular weight is difficult to distinguish from natural rubber. Oke. Nomor 13, kira-kira yang menjadi subjeknya mana? Yang menjadi subjeknya adalah rubber. Dan yang menjadi verbnya itu adalah is. Nah, by the way, untuk soal TOEFL, aku akan sangat menyarankan kalian untuk bisa recognize subject verbnya. Karena tidak selamanya verb itu berdekatan dengan subjeknya. Contohnya seperti kalimat nomor 13 ini ataupun soal nomor 13 ini. Subjeknya di mana, verbnya di mana. Itulah kemampuan untuk bisa mendetek mana subjek mana verbnya. Kemudian dan menganalisa ini tuh klausa-klausanya, karena biasanya yang bikin bingung adalah verb-verb ataupun subjek-subjek yang berupa klausa seperti adjective clause, adverbial clause, noun clause begitu. Makanya pengetahuan tentang klausa itu sangat penting dalam TOEFL structure kayak gitu ya. Sekarang berarti aku bisa eliminasi kira-kira jawaban yang mana? Kita bisa mengeliminasi yang is produced. Karena is produced, kalau aku pasangkan di blank space tersebut, berarti rubber is produced from vulcanized silicons. Kalau aku pilih A, maka aku akan lebih verb. Sedangkan aku belum menemukan konektor di sini. Ya enggak? Masuk akal ya? Nah, sekarang tinggal B, C, atau D pilihannya. Nah, menurut kalian kira-kira jawabannya yang mana? Sekarang, untuk pilihan yang B dan pilihan yang D, lagi-lagi ini adalah hasil reduce. Kenapa aku tahu dia hasil reduce? Karena kalau misalkan yang B producing, tiba-tiba setelah subjek ada verb ing, itu kita harus curiga. Ini tuh hasil reduce. Namun bagaimana dengan yang D, produced? Kan bisa aja ini berupa verb kedua dis. Mungkin kalian bertanya seperti itu. Tapi, nah balik lagi, itulah pentingnya kita telah menemukan verbnya di sini. Ketika kita telah menemukan verbnya di sini is, maka producing dan produced kita tahu, oh ini itu adalah hasil reduce. Berarti kalau ada dua hasil reduce, balik lagi ke tips aku yang sebelumnya, maka yang C aku bisa coret langsung. Kita fokus aja ke B sama D. Kira-kira mana nih yang tepat hasil reduce-nya? Apakah yang aktif atau yang pasif? Kayak gitu. Untuk bisa menjawabnya, ya pasti kita harus memerlukan pengertian. Kita bisa mengartikan soal. Tapi, nah, kalau subjeknya adalah rubber, rubber itu diproduksi atau memproduksi. Kan producing itu artinya memproduksi ya. Kalau produced karena dia pasif, berarti dia diproduksi. Rubber itu memproduksi atau diproduksi.
Jawabannya udah pasti produced pakai ed, dia tuh diproduksi. Makanya aku bisa eliminasi jawaban yang B, kita akan dapat jawaban yang D. Oke. Kita ke soal sekarang kita ke soal nomor 14. Blah 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 appears considerably larger at the horizon than it does overhead is merely an optical illusion. Okay, to be honest, number 14 is quite hard karena gini. Karena di sini terlalu banyak yang harus kita analisa. Kalau kita lihat dari awal, ini dia bolongin. Di awal berarti kita curiganya dia adalah subjek, ya kan? Kemudian kalau kita analisa lagi, di sini ada verb, appears. Pertanyaannya sekarang, ini tuh sub atau ini tuh adalah verb yang verb utamanya atau verb klausa nih. Nah, itu bingungnya satu. Kemudian, kalau misalkan kalian udah belajar tentang comparison, ada larger than, maka ketika kita menemukan comparison, kita dibolehkan untuk menambahkan subjek verb lagi. Di sini ada subjek, di sini ada verb lagi nih. Kemudian di sini ada verb lagi is. Pertanyaannya sekarang, yang mana yang menjadi verb utamanya? Kenapa? Once kalian ketemu yang menjadi verb utamanya, kalian akan tahu number 14 ini dia ngomongin apa, kayak gitu. Kalau aku bilang, aku akan mencoret yang ini, yang bagian sini. Aku bisa mengabaikan mereka semua karena ini memang sudah tidak relate dengan apa yang kita bicarakan. Tinggal apa? Tinggal yang appears sama is. Kira-kira yang mana? Yang menjadi jawaban untuk soal nomor 14 ini. Yang mana verb utamanya? Oke, coba kita analisa dulu selagi bisa di soal. Aku bisa menganalisa pilihan yang C. Kenapa yang C? Kalau aku pilih when the moon appears considerably larger at the horizon, maka di tengah aku harus kasih koma. Berarti dia ngomongin adverbial clause dengan template konektor subject verb, koma subject verb. Harus kayak gini. Kalau misalkan adverbial clause konektornya di depan, harus ada koma di tengahnya. Berarti bukan. Oke. Kalau misalkan yang D gimana? Yang D, the moon which appears considerably larger at the horizon than it does overhead is masih bisa ya. Nomor D ini masih bisa pilihan D. Tapi yang udah pasti salah ini adalah yang A. Yang A kalau kita pilih the moon, maka kalau kita pilih the moon appears menjadi verb utamanya. The moon appears considerably larger, lebih ada verb lebih di sini, nggak boleh, ya kan? Jadi lebih verb kalau kita pilih A. Tinggal pilihannya B atau D. Nah, mungkin nomor 14 nih kalau misalkan kalian salah itu ya udah nggak apa-apa. Kayak gitu. Karena memang ini tuh agak sulit sih kalau kita analisa. Tapi coba kita telaah dari secara pengertiannya. Kalau kalian lihat dari pengertiannya, oke, atau kalau kita analisa dari urutan soal, ini tuh udah urutan soal yang terakhir dan kita telah melewati berbagai soal adjective clause. Makanya soal ini ngomongin tentang, harusnya kalau lihat dari pilihannya ini ngomongin tentang noun clause. Noun clause karena dia noun, dia udah pasti bisa berfungsi sebagai apa? Sebagai subjek. Karena noun ya salah satu fungsinya memang sebagai subjek kan. Kayak gitu. Nah, berarti pilihan D menjadi tidak relate karena the moon which adalah ini ngomongin tentang adjective clause. Maka pilihannya adalah yang B. Mungkin kayak gitu kalau kita analisa dari urutan soal. Tapi kalau kita analisa dari benar-benar caranya seperti apa, ini kita harus artikan. Coba aja kalian artikan that the moon appears considerably larger at the horizon than it does overhead is merely an optical illusion. Oke. Nah, itu lebih relate secara artinya daripada yang D. Kayak gitu. Nah, aku akan calculated false misalkan kalau kalian memilih jawabannya adalah D.
Oke lah, karena memang mereka agak sulit nih dipredik, dianalisa untuk soal nomor 14 nih. Ya. Kita sekarang ke soal terakhir, nomor 15. According to the World Health Organization, bla bla bla, any of the 6 most dangerous disease to break out, it could be caused for quarantine. Oke. Dan tips terakhir dari aku, kebetulan ini ketemu di soal 15 adalah kalau misalkan kalian melihat soal multiple choice dan ada inverted subject verb, jadi verbnya datang terlebih dahulu sebelum subjeknya. Nah, kayak gini posisinya. Pilihlah jawaban yang itu. Ya, ini tips cepatnya kayak gitu. Karena biasanya jawabannya udah pasti itu yang benar kayak gitu. Kalau nomor 15 nih, according to the World Health, ya, to the World Health Organization, ya. Ini kan bukan sebagai subjeknya, pasti. Yang menjadi subjek adalah any of, ya, any ini. Oke, lebih tepatnya yang any-nya doang nih. Karena kalau of ke depannya, ini kan objek preposition itu nggak boleh jadi subjek. Jadi yang menjadi subjeknya itu adalah any doang. Ya. Dangerous disease to break out. Nah, masalahnya adalah yang menjadi masalah ini tuh masuk inverted subject verb, lebih tepatnya apa? Lebih tepatnya untuk conditional sentence. Oke. Dari mana taunya? Kalau misalkan kalian nggak tahu ini tuh materi apa, ya tips cepatnya kalau ada pilihan yang kayak gini dia balik jawabannya were, they were, there were they, pilihlah yang verbnya yang dibalik. Kan kita udah menemukan subjeknya nih, any. Berarti kita nggak perlu lagi subjeknya kayak gitu. Berarti there, they were ini pasti salah, there were ini udah pasti salah, were they pasti salah karena kita udah menemukan subjeknya. They were dengan there were adalah, ya, dia ini belum dia balik nih verbnya kayak gitu. Makanya pilihan yang paling tepat jawabannya A. Ini cara cepatnya seperti itu. Tapi kalau kalian ingin tahu teorinya seperti apa, ini tuh adalah teori dari inverted subject verb, khususnya conditional sentence. Kalian bisa cek di playlistnya seperti apa, tapi singkatnya gini. Awalnya kemungkinan, ya, kalimat ini awalnya gini. If any of 6 most dangerous disease were to break out, it could be cause for quarantine. Mungkin kira-kira awal seperti itu. Ketika conditional sentence yang mana if-nya yang menjadi ciri dari conditional sentence itu dihilangkan, maka kata kerja bantunya itu wajib kita balik ke depan. Jadi, were any of 6 most dangerous disease to break out, it could be cause for quarantine. Kayak gitu secara pengertiannya. Secara konsepnya kayak gitu. Ketika if-nya dihilangkan, maka kata kerja bantunya yang di belakang tuh kita harus balik dia ke depan. Jadi inverted. Kayak gitu. Jadi secara pengertian kayak gitu. Makanya jangan heran mungkin kalian bertanya-tanya bahwa kenapa di sini ada subject verb, di sini setelah koma ada subject verb lagi. Ya, ini adalah template dari conditional sentence. Template dari conditional sentence itu sebenarnya, ya, mirip dengan adverbial clause. Karena apa? If adalah salah satu dari konektor adverbial clause. If ini sebagai konektor subject verb, subject verb. Tapi subject verbnya ini, khususnya verbnya, biasanya dia kalau enggak will be, kalau enggak can, will be, would be, could be. Sorry, bukan can, ya. Could be, would be, will be. Biasanya kayak gitu. Tergantung dari kalimatnya seperti apa. Oke. Jadi ketika if-nya ini dihilangkan, maka verb-nya ini kita harus pindahkan dia ke depan. Makanya jadi inverted subject verb with conditional sentence. Makanya jawabannya adalah were. Aku udah kasih tips cepatnya, secara konsepnya juga seperti apa sudah. Kalian bisa cek di playlist TOEFL Structure, di sana sudah lengkap untuk seluruh soal nomor 15 ini.
Kita akan ketemu lagi di pembelajaran yang berikutnya. Oke?